Kau. Kenapa prototip itu tidak membunuh player? Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Prototipe itu sudah punya banyak kesempatan untuk membunuh player. Dia melihatmu, mengikutimu, dan tahu persis di mana kamu berada. Tapi tetap saja dia tidak melakukannya. Dan itu teman-teman bukanlah suatu kebetulan. Karena di Poppy Playtime ketika prototipe membiarkanmu hidup, itu karena dia sedang memanfaatkanmu. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui tentang cerita prototipe. Ngomong-ngomong, kalau kalian belum menonton video yang menjelaskan soal itu, kami sertakan di kartu ini. Singkatnya, prototip tidak menghancurkan begitu saja. Dia mengumpulkan bagian-bagian dari eksperimen lain, memanfaatkan sisa-sisa dan menggunakan semua yang berguna baginya. Jadi, apakah dia melakukan hal yang sama dengan player? Bukan berarti prototip tidak bisa membunuh player, hanya saja itu tidak menguntungkannya. Karena jika dia menghilangkan player, dia kehilangan sebuah alat. Tapi kalau dia membiarkan player terus bergerak, dia mendapatkan segalanya. Semua yang dia butuhkan, tanpa harus mengambil risiko. Dan disinilah kita sampai pada yang terburuk, karena mungkin saja dia ingin mengubah player menjadi satu eksperimen lagi. Itulah sebabnya dia melempar player ke jail Poppy tanpa langsung mengakhiri hidupnya untuk mempersiapkannya dan memulai operasi. Kenapa semua yang ada di pabrik masih berfungsi? Ada sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Setelah bertahun-tahun, pabrik itu masih berjalan. Dan bahkan sepertinya semua sistemnya masih mendapatkan perawatan yang layak. Dan itu tidak terjadi hanya karena sihir semata. Sebuah pabrik yang ditinggalkan tidak bisa tetap seperti itu dengan sendirinya. Jadi yang paling jelas adalah seseorang atau sesuatu yang menjaga pabrik itu tetap dalam kondisi optimal. Tapi siapa? Kita punya kemungkinan jawabannya, prototipe itu. Prototip itu tidak hanya bertahan hidup di dalam pabrik, dia menggunakannya dan sering bergerak di dalamnya. Dia memahaminya lebih baik dari siapapun. Dan jika dia bergantung pada tempat itu untuk tetap ada, maka dia tidak ingin tempat itu runtuh. Itu membuka kemungkinan yang cukup logis bahwa prototipe bersama dengan eksperimen lain mungkin sekutunya menjaga pabrik tetap berjalan. Karena pada dasarnya itu adalah rumah mereka, dan ini akan menjelaskan mengapa semuanya masih aktif setelah bertahun-tahun. Hagiwagi dan Kisimisi, apakah mereka sudah mati? Di bab 5, terjadi sesuatu yang benar-benar mengubah permainan. Prototip itu menyingkirkan Hagiwagi dan Kisimisi. Sekilas sepertinya keduanya mati, tapi permainan tidak pernah benar-benar mengonfirmasinya secara mutlak. Di Poppy Playtime, seseorang jatuh tidak selalu berarti dia benar-benar menghilang. Karena kita sedang membicarakan eksperimen yang telah bertahan dari hal-hal yang jauh lebih buruk. Contoh yang jelas adalah Harley Sawyer. Kita pikir kita sudah menyingkirkannya, tapi dia tetap hidup. Dan karena kita sedang membicarakan karakter yang sangat dicintai, dan Hagiwagi hampir menjadi wajah dari Poppy Playtime, saya pikir mereka belum mati. Mungkin saja mereka telah dibantu dengan jail Poppy. Hal itu akan membantu kita untuk bisa mengalahkan prototipe. Apa yang diinginkan prototip dari Poppy? Ada sesuatu di sini yang tidak cocok dengan gagasan bahwa prototipe hanyalah monster. Karena jika memang benar begitu, Poppy pasti sudah mati. Tapi kenyataannya dia tidak mati. Setiap kali dia punya kesempatan, dia tidak menghancurkannya. Dia malah mengambilnya dan membawanya pergi. Dan ini benar-benar mengubah cara kita harus memandangnya. Tindakan-tindakan ini memberi kita pemahaman bahwa prototipe itu melihat sesuatu yang berharga pada Poppy. Dan jika kita hubungkan dengan apa yang sudah kita ketahui tentang ceritanya, semua itu mulai masuk akal. Prototip itu tidak hanya menghancurkan untuk menghancurkan, dia menggunakan kembali apa yang tersisa dari eksperimen lain. Jadi dengan Poppy, logikanya mengarah ke hal yang sama, bukan berarti dia membiarkannya tetap hidup. Dia menyimpannya karena dia membutuhkannya. Dan bismillah semuanya menjadi lebih menarik. Karena Poppy bukanlah eksperimen biasa. Dia stabil, dia sadar. Dia punya kendali. Dia adalah salah satu dari sedikit eksperimen yang benar-benar mengerti apa yang terjadi di pabrik. Itu membuatnya menjadi lebih dari sekedar korban. Poppy adalah kunci utama. Itulah sebabnya prototipe menyimpannya. Karena dia mungkin membutuhkannya secara utuh untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kenapa player kembali ke pabrik?
Sebuah teori mengatakan bahwa player berpikir dia bisa membantu para penyintas atau dengan cara tertentu mengakhiri semua hal mengerikan yang telah terjadi. Karena sepertinya dia adalah bagian dari para pekerja di pabrik itu. Dan dengan cara tertentu dia merasakan dendam itu. Dan ini sepertinya sangat benar. Karena kembali ke pabrik itu bukanlah hal yang normal. Dan itu berarti player bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki sesuatu yang sangat penting dalam cerita ini yang belum berhasil dia selesaikan. Siapa sebenarnya player? Salah satu misteri terbesar di seluruh Poppy Playtime adalah player. Karena sampai sekarang game ini tidak pernah memberitahumu siapa dia sebenarnya. Dan disinilah hal aneh mulai terjadi. Karena semua petunjuk mengarah pada fakta bahwa dia bukan orang biasa. Dia adalah seseorang yang kemungkinan besar punya hubungan penting dengan Playtime Company. Sejak awal, kamu bisa menggunakan Grabpack tanpa masalah. Kamu berinteraksi dengan sistem-sistem pabrik. Dan kamu selamat dari banyak hal yang seharusnya tidak bisa dilalui orang biasa. Seolah-olah player tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Dan ini terhubung dengan sesuatu yang penting di pabrik, gel Poppy. Kita tahu bahwa gel ini mampu menjaga eksperimen tetap hidup, mengubah tubuh atau sepenuhnya mengubah siapa seseorang itu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana jika player juga telah dimodifikasi? Tidak ada konfirmasi resmi, tapi ada cukup banyak petunjuk untuk berpikir bahwa dia tidak sepenuhnya manusia. Dan jika ini benar, jadi kamu tidak hanya menjelajahi pabrik, kamu sedang menghidupkan kembali masa lalumu. Apa sebenarnya Harley Sawyer sekarang? Ada satu karakter yang hampir tidak ada yang benar-benar mengerti di bab 5, dan tentu saja itu adalah Harley Sawyer. Sawyer sekarang bukan lagi manusia biasa. Setelah semua yang dia lakukan di pabrik, perusahaannya sendiri akhirnya melakukan hal yang sama kepadanya. Mereka mengubahnya menjadi bagian dari sistem. Pada dasarnya menjadi sebuah kesadaran yang terintegrasi dengan teknologi yang mengendalikan pabrik. Tapi dia tidak hidup seperti dulu, meskipun dia juga tidak benar-benar mati. Dan ini memunculkan pertanyaan yang sangat menarik. Jika dia ada di dalam sistem, seberapa banyak sebenarnya yang dia kendalikan? Karena kalau kamu pikir-pikir, pabrik itu tidak hanya berjalan sendiri begitu saja. Ada pintu-pintu yang terbuka, sistem-sistem yang merespons, hal-hal yang bereaksi tepat pada waktunya. Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang sepenuhnya otomatis. Mungkin Harley Sawyer masih menjalankan fungsinya, menjaga pabrik tetap berjalan, seperti semacam penjaga sistem. Atau mungkin dia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Karena jika ada satu hal yang sudah jelas dari Poppy Playtime, tidak ada seorang pun yang pernah menjadi bagian dari eksperimen ini yang tetap memiliki pikiran normal. Jadi jika Sawyer masih berada di dalam pabrik, apakah dia membantu menjaga ketertiban atau dia sedang menunggu saat yang tepat untuk mengambil kembali kendali? Apa sebenarnya pabrik itu? Setelah bab 5. Pabrik itu tidak lagi terlihat seperti sekedar tempat terbengkalai. Lebih tepatnya, sepertinya pabrik itu memiliki kesadaran. Rasanya seperti sebuah sistem yang selalu mengawasi sepanjang waktu. Kalau kamu pikir-pikir, bukan kebetulan kalau semuanya berfungsi tepat saat kamu membutuhkannya. Disinilah bagian yang paling penting. Jika Sawyer masih ada di dalam sistem, dan prototipe itu juga punya kendali atas beberapa bagian pabrik, maka kamu sudah tidak lagi berada di dalam fasilitas biasa. Kamu berada di dalam sesuatu yang berfungsi seperti sistem yang lengkap, dengan kendali penuh, dan mungkin juga dengan kesadaran. Dan jika ini benar, maka pabrik itu tidak hanya aktif. Pabrik itu hidup. Eksperimen apa lagi yang ada? Prototipe itu bukanlah yang terburuk di pabrik. Prototipe itu cuma yang kita kenal sejauh ini, karena ERG sudah menjelaskan sesuatu. Ada lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Yang ini belum pernah kita lihat dan bahkan belum sempat muncul. Jadi kita hanya bisa menunggu dan melihat kejutan apa yang akan diberikan oleh bab 6.